Pemerintah pusat kembali menegaskan bahwa segala jenis mudik, baik perjalanan jarak jauh maupun perjalanan antar kabupaten kota di wilayah aglomerasi dilarang selama larangan mudik Lebaran. Wilayah aglomerasi merupakan wilayah kabupaten kota yang berdekatan atau kota penyangga. Satgas COVID-19 menyebutkan masyarakat hanya boleh melakukan aktivitas penting atau perjalanan non-mudik di wilayah aglomerasi agar perekonomian tetap berjalan. Saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apapun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten kota aglomerasi, dengan urgensi mencegah dengan maksimal interaksi fisik sebagai cara transmisi virus dari satu orang ke orang lain. Namun, perlu ditekankan bahwa kegiatan lain selain non-mudik di dalam satu wilayah kabupaten kota atau aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial, akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun demi melancarkan kegiatan sosial ekonomi daerah. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan potensi penularan di dalam satu wilayah ini karena operasionalnya telah diatur dalam program PPKM Kabupaten Kota maupun PPKM Mikro di tingkatan wilayah di bawahnya, baik melalui pengaturan kapasitas maupun jam operasionalnya. Wilayah tersebut mencakup Makassar, Sungguh Minasa, Takalar, dan Maros, kemudian Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo. Selanjutnya Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Selanjutnya Bandung Raya. Berikutnya adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Berikutnya Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi. Selanjutnya Yogyakarta Raya, dan yang terakhir adalah Solo Raya. Aglomerasi adalah kota-kota yang tergabung dalam kawasan tertentu. Pemprov DKI telah mendirikan 8 titik penyekatan di ibu kota dan petugas akan langsung memutarbalikkan kendaraan yang mau mudik meski masih berada di Jakarta. Perjalanan lintas wilayah aglomerasi sebelumnya memang difasilitasi karena untuk perjalanan dinas atau bekerja. Tapi begitu ada tujuan mudik di kawasan itu, pemerintah memutuskan melarang untuk menekan mobilitas warga selama periode libur Lebaran. Namun mudik lokal untuk 8 wilayah tersebut masih diperbolehkan selama periode larangan mudik Lebaran. 8 wilayah tersebut termasuk kawasan aglomerasi Jabodetabek. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas dilema aglomerasi Jabodetabek. Pemerintah melarang segala bentuk mudik jarak jauh maupun lokal antar wilayah aglomerasi periode 6 hingga 17 Mei. Satgas COVID-19 menyebut masyarakat hanya boleh melakukan aktivitas penting atau perjalanan non-mudik di wilayah aglomerasi. Hal itu agar perekonomian tetap berjalan. Lalu seperti apa pemberlakuan kebijakan ini dan bagaimana tanggapan dari kepala daerah? Kita sudah terhubung melalui telekonferensi Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Halo, selamat siang Pak Syafrin. Selamat siang Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami. Dan Pak Syafrin dan juga pemirsa, kita juga sudah bergabung bersama Wali Kota Bogor, Bima Arya. Halo, selamat siang Pak Bima. Selamat siang. Baik, ini sebelum ke Pak Bima, saya mau tanya ke Pak Syafrin dulu. Pak Syafrin, ini untuk mencegah kebingungan di kalangan masyarakat, ini sebenarnya seperti apa sih kebijakan larangan mudik wilayah aglomerasi? Ya baik, tentu pelaksanaan larangan mudik berdasarkan SE Ketua Satgas Nasional Penanganan COVID nomor 13 dan ada adendumnya juga. Berikutnya tentu berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021. Narasi yang dibangun pada kedua regulasi ini adalah larangan mudik. Memang di dalam Peraturan Menteri Perhubungan ditetapkan terdapat 8 wilayah aglomerasi yang ada di Indonesia. Ke-8 wilayah aglomerasi itu tadi juga sudah disampaikan oleh Jubir Satgas Nasional. Salah satunya adalah Jabodetabek.
Nah, di wilayah aglomerasi Jabodetabek, pergerakan non-mudik itu diperbolehkan tanpa harus dilengkapi dengan SIKM. Contohnya orang bekerja, kemudian dalam aktivitas sosial, ekonomi, itu diperbolehkan. Tetapi begitu dalam pergerakan di dalam wilayah aglomerasi sudah menunjukkan indikasi yang bersangkutan mudik, maka tentu yang bersangkutan harus dilengkapi dengan prasyarat untuk bisa melakukan perjalanan pada masa larangan mudik. Prasyaratnya begitu dalam bertugas keluar Jabodetabek, tentu yang bersangkutan harus dilengkapi dengan surat tugas dari instansi atau perusahaan. Sementara untuk masyarakat umum atau pekerja informal itu harus mendapatkan surat izin keluar masuk yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa sesuai domisili yang bersangkutan. Demikian, Pak. Baik, ini kalau kita lihat terkait dengan penerapannya sejak tanggal 6 kemarin, Pak, seperti apa di DKI Jakarta? Di DKI Jakarta kami sudah melakukan pengawasan untuk wilayah Jabodetabek, koordinasi dengan Polda Metro Jaya, itu ditetapkan ada 31 titik untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan program larangan mudik ini. Jadi dari 31 titik ini ada 14 lokasi penyekatan itu berada di batas wilayah administrasi Jabodetabek dengan luar Jabodetabek. Kemudian terdapat 17 checkpoint yang digunakan untuk mengawasi pergerakan di dalam kawasan Jabodetabek. Nah, dari 17 checkpoint ini terdapat 8 titik checkpoint yang ada di wilayah Jakarta. Nah, untuk wilayah Jakarta sejak 2 hari kemarin dari pengawasan di lapangan, kami menemukan memang ada 19 kendaraan yang teridentifikasi itu mereka akan melakukan mudik. Sehingga kami melakukan menginstruksikan kepada pengemudi untuk melakukan putar balik dan mereka mentaati itu. Jadi dari hasil pengawasan bisa diketahui ternyata ada beberapa kendaraan yang memang mereka niatnya mudik dan tidak melakukan kegiatan yang dikecualikan pada masa larangan mudik ini. Baik, ini artinya tetap masih ada sebagian masyarakat yang ingin ngotot tetap mudik ya, Pak. Saya sekarang mau tanya ke Pak Bima. Pak Bima, ini tanggapan dari pemerintah Kabupaten Bogor sendiri terkait dengan keputusan pemerintah pusat untuk melarang segala bentuk mudik ini seperti apa? Saya ralat dulu, saya Wali Kota Bogor, bukan Bupati Kabupaten Bogor. Oh ya, maaf Pak. Ya. Baik, gimana Pak tanggapannya? Jadi kita tekankan lagi, segala jenis mudik dilarang, termasuk silaturahmi keluarga. Karena banyak sekali pertanyaan, bagaimana kalau tidak mudik, hanya silaturahmi itu pun dilarang. Dan itu poin pertama. Jadi kita di Bogor ini ada 7 lokasi pos penyekatan yang akan memastikan tidak kecolongan masuk ke situ. Hanya apabila dirasakan warga punya alasan yang kuat, non-mudik itu bisa masuk. Itu poin pertama. Poin kedua, untuk wilayah Jabodetabek atau yang termasuk dalam aglomerasi, apabila ingin bepergian tidak diperlukan SIKM, gitu ya. Nah, ini terkait dengan pergerakan-pergerakan non-mudik yang masih memungkinkan, seperti mau bekerja dan sebagainya. Saya kira itu 2 poin yang paling penting untuk disosialisasikan. Baik, kenapa ini terkait dengan penerapan di wilayah aglomerasi ini kan ada warga yang di Kota Bogor yang bekerja di Jakarta maupun di daerah Jabodetabek lainnya, ini seperti apa penerapannya, Pak? Ya, nggak masalah. Petugas kami di lapangan akan menanyakan kepada pengemudi atau penumpang tentang maksud dan tujuannya. Kalau kemudian mereka menyatakan kerja, nggak masalah. Ya, jadi kan yang dikecualikan itu, yang definisi non-mudik itu adalah bekerja, ingin memasuki kota karena ada yang meninggal, kegiatan duka cita ataupun sakit, ya mau melahirkan itu masih boleh. Baik, saya mau tanya ke Pak Syafrin. Pak Syafrin, ini dengan adanya pelarangan mudik wilayah aglomerasi, ini artinya pembatasan tidak hanya diberlakukan terhadap kendaraan pribadi, namun juga transportasi lainnya, Pak, seperti komuter lain atau seperti apa? Ya baik, jadi untuk operasional angkutan umum, memang contohnya untuk komuter lain itu sudah melakukan pembatasan. Sebelumnya grafik perjalanan kereta api untuk KRL itu total sebanyak 1.151 perjalanan kereta.
Nah, sekarang sudah dibatasi menjadi 886 kereta. Artinya memang sudah dilakukan pembatasan, demikian pula dengan waktu operasionalnya. Mereka sudah dibatasi sampai dengan jam 20.00. Nah, tentu dengan upaya ini itu juga masuk dalam tatanan bagaimana kita melakukan pembatasan terhadap pergerakan masyarakat, walaupun mobilitas penduduk tetap diperbolehkan untuk kegiatan non-mudik. Baik, ada pembatasan sampai jam pukul 20 waktu Indonesia Barat ya Pak. Pak Bima, ini kalau bagi warga Bogor yang ingin pulang bekerja mungkin dari Jakarta ke Bogor namun sudah ada pembatasan operasional transportasi yaitu komuter lain hingga pukul 8, bagaimana solusinya Pak? Ya, tentunya kita harus sosialisasikan sama-sama supaya warga menyiapkan alternatif opsinya ya, selain kereta api. Ya, saya kira ada opsi-opsi lain gitu ya. Masih ada jalur bis dari Kalideres menuju Kota Bogor yang juga bisa dipilih. Saya kira itu yang penting kita sosialisasikan semua kepada warga dan supaya juga tidak terjadi penumpukan di stasiun kereta apabila memang berhenti pada pukul 8.00. Baik, sejauh ini ada berapa banyak sih Pak warga di Bogor yang bekerja di luar daerah Bogor? Dan ini seperti apa sosialisasi yang dilakukan sejauh ini? Apakah masyarakat sudah cukup memahami terkait dengan pembatasan ini? Ada sekitar 600 sampai 800 ribu komuter yang setiap hari pengelaju ya bekerja di Jakarta dan pulang kembali ke Bogor. Tapi memang sepertinya belum semuanya paham tentang jam pembatasan dari kereta ini. Kalau kita untuk bis kita terus sosialisasikan bahwa penutupan terminal Benang Siang ya kecuali jalur trayek bis dari Bogor menuju Kalideres. Nah, ini terus kita sosialisasikan. Tapi untuk kereta rasanya harus lebih maksimal lagi kita sosialisasikan sama-sama. Baik, Pak Bima dan juga Pak Syafrin, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.